Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tabih pun. Pagi hari ini saya akan memaparkan materi tentang struktur kurikulum di SMA Negeri 2 Kota Agung tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu, saya Ari Wibowo, SPD. Saya di sini bertugas membantu Ibu Kepala Sekolah dalam urusan kurikulum. Saya juga mengajar mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 Kota Agung. Baik, kita mundur lagi. Kita ini kenapa di sini ada lambang Provinsi Lampung, karena kita berada secara geografis di wilayah Provinsi Lampung, dan wilayah administratif kerja kita SMA 2 Kota Agung itu di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kemudian di bawah ya, sebelah kiri ini ya, ini adalah lambang SMA Negeri 2 Kota Agung. Nah, di situ ada beberapa ikon di situ. Ada Gunung Tanggamus, ada menggambarkan Teluk Semaka di situ, kemudian ada maskot Tanggamus, lumba-lumba ya. Kemudian ada tulisan Smart School di situ, warna hijau itu artinya sekolah yang peduli lingkungan. Kemudian visi SMA Negeri 2 Kota Agung adalah terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, berprestasi, hidup sehat, terampil, dan berbudaya lingkungan. Nah, berakhlak mulia sudah jelas ya, berarti kita harus bisa menjadi manusia yang benar-benar memiliki akhlak ya, rajin berdoa, rajin beribadah, perilakunya baik ya, menghargai orang lain, hormat pada guru, dan lain sebagainya. Berprestasi bukan hanya secara akademik tapi juga secara non akademik, olahraga, seni itu bisa. Lalu hidup sehat itu lebih kepada pola kehidupan kita ya, mulai dari kita bangun tidur, kebiasaan kita seperti apa, sayang kepada lingkungan ya, membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga kebersihan, itu hidup sehat. Lalu terampil, diharapkan kita terampil mengolah lingkungan kita, termasuk nanti muaranya adalah kepada kewirausahaan ya, terampil berwirausaha. Kemudian berbudaya lingkungan itu juga lebih kepada mencintai lingkungan sekitar kita, entah itu lingkungan yang fisik atau yang non fisik gitu ya. Baik. Kurikulum yang ada di SMA Negeri 2 Kota Agung itu adalah kurikulum 2013 revisi ya, itu sesuai dengan Permendikbud. Nah, juga disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, ini sama saja sebenarnya. Tapi basis dasarnya adalah kurikulum 2013 yang revisi. Kemudian berikut struktur kurikulum SMA Negeri 2 Kota Agung ya. Nah, kurikulum atau pembelajaran yang ada di SMA 2 Kota Agung itu dibagi menjadi beberapa bagian. Saya mulai kita punya dua program ya, program MIA dan IIS. MIA itu matematika dan ilmu pengetahuan alam, IIS itu ilmu-ilmu sosial. Nah, kalau dulu mungkin nyebutnya IPA dan IPS ya, sekarang MIA dan IIS. Nah, ada 3 tingkat di sini, kelas 10, 11 dan 12. Ini 10, 11, 12 ya. Lalu di mata pelajaran itu saya mulai dari kelompok A. Kelompok A umum ini ada pendidikan agama budi pekerti. Nah, ini masing-masing 3 jam pelajaran per minggu. Yang kedua pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, masing-masing 2 jam pelajaran per minggu. Lalu bahasa Indonesia masing-masing 4 jam pelajaran per minggu, matematika 4 jam pelajaran per minggu, kemudian sejarah Indonesia 2 jam pelajaran per minggu, dan bahasa Inggris 2 jam pelajaran per minggu. Jadi sama ya untuk kelompok A umum ini, kelas 10, 11, 12 itu sama. Lalu kelompok yang B itu juga masih sama komposisinya, ada seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan prakarya dan kewirausahaan atau PKWU. Seni budaya itu 2 jam pelajaran, penjas orkes atau PJOK itu 3 jam pelajaran, dan PKWU itu 2 jam pelajaran. Jadi untuk yang kelompok A ini kalau di total ada 24 jam pelajaran per minggunya ya. Lalu saya lanjutkan untuk kelompok C peminatan itu dibagi 2, untuk yang MIA IPA dengan yang IPS atau IIS ya. Nah, ini untuk yang MIA itu matematika, biologi, fisika, dan kimia.
Nah, matematika itu untuk yang kelas 10, matematika, biologi, fisika, kimia ini masing-masing 3 jam pelajaran. Kelas 11 dan 12 itu sudah 4 jam pelajaran. Begitu juga yang IPS. Ya, yang IPS ini geografi kelas 10 3 jam pelajaran, sejarah, sosiologi, ekonomi yang kelas 10 itu 3 jam pelajaran. Kalau yang kelas 11 dan 12 itu 4 jam pelajaran. Jadi ini totalnya kalau kelas 10 untuk yang kelompok C ini 12. Kalau yang kelas 11 dan 12 itu jumlahnya 16 jam pelajaran per minggu. Saya lanjutkan. Kelompok selanjutnya adalah kelompok lintas minat. Sebenarnya lintas minat ini ada 3 macam, ya. Ada geografi untuk MIA, IIS ya, dan satu lagi pengelompokan TIK. Nah, yang MIA ini geografi kelas 10, kelas 10-nya ini ada 2 ya, geografi dan ekonomi ini masing-masing 3 jam. Yang kelas 11 itu sosiologi. Nah, kelas 12 juga sosiologi tapi jam belajarnya ada 4. Lalu untuk yang kelas IPS atau IIS itu lintas minatnya ada kelas 10 itu biologi dan kimia. Masing-masing 3 jam pelajaran. Lalu kelas 11 itu ada kimia 4 jam pelajaran dan kelas 12-nya kimia 4 jam pelajaran. Nah, ini komposisinya. Lalu TIK itu kelas 10, 11, 12 semuanya sama 2 jam pelajaran. Lalu ada lagi muatan lokal PKLH, ini pendidikan pengelolaan lingkungan hidup, ini masing-masing 1 jam saja di kelas 10. Kalau kelas 11 dan 12 tidak ada. Untuk bahasa Lampung kelas 10 itu masing-masing 2 jam. Kalau kelas 11 dan 2 jam, kelas 12 itu 1 jam saja. Dan terakhir untuk bimbingan konseling di SMA Negeri 2 Kota Agung itu ada jam masuk kelas 1 minggu itu selama 1 jam pelajaran. Kenapa? Ini nanti untuk memudahkan guru mengidentifikasi siswanya, kemudian melakukan pembimbingan baik itu bimbingan karir ataupun bimbingan akademis menuju ke perguruan tinggi itu ya. Jadi total itu 1 minggu masing-masing kelas itu ada 48 jam pelajaran itu ya. Lanjut, nah ini susunan pengajar di SMA 2 Kota Agung ada sekitar 50 guru yang akan mengajar kalian semua nanti. Ya, ini komposisinya. Ya, nanti bisa detailnya nanti lengkapnya bisa menghubungi wali kelas masing-masing atau bertanya dengan saya juga boleh. Oke, kemudian ini wali kelasnya. Ini wali kelasnya ada komposisinya karena kita ada 20 kelas. Kelas 10-nya itu ada 6 kelas, kelas 11-nya 7 kelas, kelas 12-nya 7 kelas. Jadi totalnya 20. Lanjutkan. Kemudian guru piket di SMA Negeri 2 Kota Agung ini kan menyampaikan menggunakan pembelajaran 5 hari sekolah. Jadi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, artinya setiap hari tersebut ada guru yang bertugas sebagai guru piket. Nah, guru piket ini hari Senin, ini ada Bu Andriani dan Bu Katarina Parisade. Kemudian hari Selasa, ini Bu Siti Nurjana dan Pak Joko Triyono. Hari Rabu, Pak Taufan Adisaputro dan Ibu Restiana Rusikasari. Hari Kamis, Pak Untung Rahmat Riyadi dan Bu Endang Prihatin. Lalu hari Jumat Ibu Tutik Sri Wahyuningsih dan Pak Hendra Kusuma. Jadi seandainya nanti ada keperluan, ada mau izin keluar sekolah atau menitipkan segala sesuatu dari orang tua ke sekolah, atau ada orang tuamu, saudaramu mau ke sekolah, ini agar menemui guru piket tersebut gitu ya. Kemudian di SMA Negeri 2 Kota Agung, waktu belajar reguler kita, karena kita 5 hari sekolah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berikut susunannya. Kalau Senin itu ada upacara biasanya, itu 9 jam pelajaran, lalu ada ekskul. Kemudian Selasa 10 jam pelajaran, Rabu, Kamis itu sama 10 jam pelajaran. Jumat itu diawali dengan senam biasanya ya, lalu 9 jam pelajaran dan ekskul. Nah, Senin sampai Jumat ini sesuai dengan struktur yang saya paparkan di depan tadi, jumlahnya ada 48 jam pelajaran.
Untuk ekskul itu karena kita pulangnya tuh rata-rata jam 4, itu hanya disediakan 1 jam rata-rata. Selebihnya kegiatan ekskul akan diadakan di hari Sabtu. Kemudian di hari Sabtu sendiri nanti akan ada program kewirausahaan, ya. Nanti akan dipaparkan lebih lanjut oleh Ibu Basariah di kesiswaan atau nanti oleh wali kelas masing-masing. Itu waktu belajar reguler kita. Kemudian karena kita ada 3 tingkat, kelas 10, 11, dan 12, ini ada aturan tentang kenaikan kelas. Nah, kriteria kenaikan kelas ini sesuai dengan Permendikbud nomor 53 2015, peserta didik harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran di kelas yang bersangkutan. Jadi semua kompetensi dasar itu harus tuntas, harus melewati nilai KKM, ya, dengan segala macam kriterianya. Jadi usahakan yang rajin tugasnya, kemudian dipenuhi, ya, yang aktif dalam belajar, maka nanti nilainya pasti bagus. Kemudian yang kedua, syarat kenaikan kelas itu tingkat kehadiran minimal sekurang-kurangnya 80%. Jadi kalian harus hadir walaupun itu online atau tidak, ya. Itu harus hadir minimal itu 80%. Nah, makanya jangan sering bolos, jangan sering sakit, jaga kesehatan, ya, biar kehadiran itu terpenuhi. Kemudian yang ketiga, deskripsi sikap sekurang-kurangnya minimal baik. Nah, memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh sekolah atau satuan pendidikan. Nah, yang dirapot itu nilai sikap kalian, ya, itu harus baik. Kalau nanti cukup, itu nanti bisa tidak naik kelas. Jadi agar semuanya menjaga sikap dan sifat juga, ya, kalau perlu dijaga baik-baik selama di sekolah. Kemudian deskripsi kegiatan ekskul kepramukaan ini juga harus baik, ya. Karena ketentuannya jika cukup itu memang tidak naik kelas. Lalu yang terakhir, tidak memiliki lebih dari 2 mapel yang masing-masing nilai pengetahuan dan keterampilannya di bawah KKM. Jadi kalau ada 3 yang nggak tuntas, 3 tidak tuntas, berarti bisa tidak naik kelas. Makanya harus rajin belajar, tugasnya dipenuhi, ya, jangan sering bolos. Nah, itu ya nanti bisa dicermati. Kemudian setelah nanti peserta didik atau siswa di kelas 12 nanti akan ada ujian akhir atau ujian sekolah, dan akhirnya nanti akan ditetapkan dia itu lulus atau tidak. Nah, kelulusan ini pertama syaratnya menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Jadi kalau nggak selesai ya nggak lulus, gitu, ya. Kemudian memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Nah, harus baik. Kalau tidak baik nggak lulus. Lalu yang terakhir, lulus ujian sekolah. Nah, itu syaratnya, ya, karena sekarang kan ujian nasional itu tidak menentukan kelulusan. Yang menentukan kelulusan adalah ujian sekolah. Oke. Semua tahu, ya, di negara kita bahkan di seluruh dunia ada wabah COVID-19. Nah, artinya pembelajaran termasuk di sekolah, ya, itu dilakukan penyesuaian termasuk di awal semester ini, ya. Nah, ada 2 skenario pembelajaran pada saat COVID-19 ini hadir di tengah-tengah kita, ya. Yang pertama, kita berlakukan metode belajar PTM, pembelajaran tatap muka. Nah, ini sesuai aturan pemerintah, ini hanya dilaksanakan di zona hijau dan nanti diawali dengan jadwal khusus transisi, ya. Nah, kebetulan ini Tanggamus, ini tempat kita ditentukan oleh pemerintah, oleh gugus tugas COVID-19 itu masih zona kuning. Jadi kita tidak diperkenankan untuk membuka sekolah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Lalu yang kedua, pembelajaran jarak jauh. Nah, ini dilaksanakan jika zonanya merah dan kuning. Nah, ini seperti yang kita lakukan sekarang, ya, jarak jauh. Ini dilakukan dari rumah secara daring berbasis aplikasi. Nah, kalau di SMA 2 kita pilih dengan aplikasi Google Classroom dan aplikasi WhatsApp, ya, karena kita pertimbangannya adalah banyak siswa yang sudah menguasai
dua aplikasi tersebut. Itu. Kemudian, nah, dalam hal nanti harus datang ke sekolah, nah maka harus ada protokol kesehatan di sekolah. Nah, diantaranya pengukuran suhu tubuh, ya. Jika demam tidak diperbolehkan masuk sekolah. Nah, ini nanti jika nanti sekolah mulai masuk, ya, kalau daring kan tidak. Lalu harus selalu pakai masker atau face shield itu kalau bisa. Lalu rajin mencuci tangan, ya, dengan sabun atau hand sanitizer. Lalu jaga jaraknya, menghindari kerumunan, menghindari bersalaman, untuk sementara nggak usah salaman dulu, dan kontak fisik lainnya. Lalu membawa bekal makan dan minum sendiri serta tidak berbagi makanan dan minuman. Nah, itu diantaranya beberapa pokok yang penting, ya. Nanti selebihnya akan ada informasi lebih lanjut yang disampaikan melalui wali kelas masing-masing. Jadi untuk anak-anak serta didik baru, terutama yang belum bergabung di grup WhatsApp kelas, agar segera bergabung, ya. Kalaupun tidak punya handphone Android atau tidak memiliki sendiri, bisa memakai handphone atau Androidnya milik orang tuanya atau saudaranya, ya, itu. Jadi kita harus usaha seperti itu, ya. Baik, itu yang saya sampaikan. Jadi nanti jika ada pertanyaan dapat bertanya, boleh kepada saya, boleh kepada wali kelas masing-masing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.